Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 9:20, waktu 5 menit yang kita berikan untuk teman-teman kalian sudah habis. Walaupun mereka bergabung, mereka mengikuti yang sudah berjalan. Ya. Oke, minasan, ohayo gozaimasu, o genki desu ka? Apa kabar? Apa kabar semua? Baik. Baik, Sensei. Oke, Sensei juga dalam keadaan sehat. Sensei sekarang ada di sekolah di ruang lab komputer, ya. Oke, sebelum Sensei masuk ke materi yang baru, kita sudah belajar sebelumnya bab 27 bagian 1 dan kedua. Kira-kira untuk bagian pertama atau ke-1 dan kedua kita belajar tentang apa? Masih ingat? Bagian pertama dan kedua masih ingat? Nah, untuk bagian pertama, ya, tujuan pembelajaran kan kalian dapat bertanya jawab tentang kesulitan atau permasalahan yang dihadapi dalam melakukan kegiatan. Ya, misalkan mondai ga wakarimasen, saya tidak mengerti soal. Shigoto ga wakarimasen, saya tidak mengerti pekerjaan. Ya, itu tuh bagian pertama, ya, permasalahan dan kesulitan. Untuk materi yang kedua, bab 27 kita belajar tentang atau tujuan pembelajaran kalian dapat bertanya jawab tentang menawarkan bantuan. Jadi kalian bisa memberi bantuan kepada teman atau orang lain yang kalian lihat dalam masalah. Ya, misalkan saya tanya, Shanana-san daijoubu desu ka? Shanana, ada masalah? Ya, itu yang materi yang bab 27 bagian kedua. Misalkan kalau misalnya ada masalah, Sensei menawarkan bantuan. Misalkan bisa Sensei bantu, ya, tetsudai mashou ka, ya. Itu materi 27 bagian kedua. Jadi Sensei tanya, misalkan minasan daijoubu desu ka? Semua ada masalah, ya. Misalkan kalian bilang, oh, mondai ga apa? Misalkan belum selesai, owarimasen. Sensei menawarkan bantuan. Tetsudai mashou ka? Bisa Sensei bantu. Ya, itu pada bagian yang kedua. Sekarang bagian yang ketiga, ya. Bagian yang ketiga tujuan pembelajaran. Oke, Sensei akan share screen. Kalian bisa lihat di materi yang ada di layar handphone kalian. Sini Sensei sudah posting materinya. Perhatikan. Oke, sudah kelihatan materinya? Oke. Sekarang di sini ada materi, saya ulang. Dengan tujuan pembelajaran, kalian dapat bertanya jawab tentang meminta bantuan atau pertolongan kepada seseorang. Ya, jadi meminta bantuan. Berarti kalau tolong serasa susah, tolong meminta bantuan ke orang lain. Polanya seperti apa? Coba kalian lihat di sini. Di sini ada pola, ya, pola yang menyatakan meminta bantuan atau meminta pertolongan kepada orang lain. Di sini ada key atau question. Ya. Kalau dalam question itu ada titik-titik, kemudian ada akhiran T, baru kudasai masen ka, ya, kudasai masen ka. Akhiran kudasai masen ka artinya meminta bantuan atau meminta tolong. Ya, seperti itu. Nah, misalkan ya, di sini ada tiga kata kerja yang sering kita gunakan. Ya. Misalkan kata kerja yang pertama meminta tolong mengajarkan. Misalkan kalian tidak mengerti, kalian meminta orang lain atau sensei untuk mengajarkan ke kalian. Bagaimana cara mengungkapkan? Ini bagian A. Ya. Oshiete kudasaimasen ka? Minta tolong ajarkan. Jadi misalkan sensei, oshiete kudasaimasen ka? Sensei boleh tolong ajarkan, ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, meminta tolong pinjamkan. Misalkan kalian ingin meminjam buku, ya, meminjam buku ke teman. Ya. Misalkan Shanana mau pinjam buku Pak Amri. Amri-san, kaste, hongo kaste kudasaimasen ka? Amri-san, hongo kaste kudasaimasen ka? Amri, boleh kita pinjam buku? Ya, seperti itu. Kemudian yang bagian C, meminta tolong. Ya. Misalkan kita mengalami masalah, misalkan, aduh, kita mau angkat di barang, ini anak mampu. Ya, misalkan di sini ada Amri, ada Gabriel, ada Karin. Ya. Jadi
si anak akan meminta bantuan ke 3 orang itu. Jadi kita akan pakai ini. Ya, minasan, tetsudate kudasai masen ka? Ya, seperti itu ya. Tetsudate kudasai masen ka artinya kita ingin meminta bantuan pada orang lain ya. Itu yang kalian masukkan pada titik-titik yang ada di question. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Sekarang kita lanjut ya. Kalau tadi kita belajar tentang cara meminta tolong atau meminta bantuan kepada orang lain. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh percakapan. Di sini dibagi dua ya. Contoh percakapan jika dibantu. Jadi misalkan kalian meminta bantuan dan dibantu oleh orang tersebut. Yang kedua, jika tidak mendapat bantuan, dalam arti misalkan dia dalam keadaan sibuk atau dia terburu-buru untuk pergi, seperti itu. Ya. Sekarang kita masuk pada jika dibantu. Ya. Jadi jika dibantu, di sini ada percakapan antara A dan B. Ya. A bilang ke B seperti ini, ano sumimasen, ya, atau dalam bahasa Indonesia maaf permisi. Ya. Terus B respon, hai, ya. Akhirnya dia merespon dari apa yang ditanyakan A. Terus A bilang, kanji no yomikata ga wakarimasen. Kanji no yomikata ga wakarimasen. Saya tidak tahu cara membaca kanji. Ya. Di sini bilang, oshiete kudasai masen ka? Bisa atau tolong ajarkan. Ya. Jadi permasalahannya sudah ada dan dia minta untuk kita untuk menjelaskan. Saya ulang ya. Ano sumimasen, maaf permisi. Hai. Kanji no yomikata ga wakarimasen. Oshiete kudasai masen ka? Kalau dalam bahasa Indonesia permisi, ya kenapa? Ini kita ingin tahu cara baca kanji. Boleh tolong ajarkan. Nah, itu dia bahasa Indonesia ya. Terus responnya ii desu yo. Nah, karena dia bisa membantu, dia bilang ii desu yo, oke. Atau tentu saja dia bisa bantu. Nah, karena responnya bagus atau dia menerima untuk memberi bantuan, tentu kita respon baik ya. Arigato gozaimasu. Saya ulang ya. Ano sumimasen. Hai. Kanji no yomikata ga wakarimasen. Oshiete kudasai masen ka? Ii desu yo. Arigato gozaimasu. Itu jika dibantu. Ya. Sekarang yang bagian kedua, jika tidak dibantu atau tidak dapat membantu, ya. Sama dengan di atas, ano sumimasen, hai, kanji no yomikata ga wakarimasen, oshiete kudasai masen ka? Karena dia tidak bisa bantu, artinya mungkin dia masih ada pekerjaan lain atau dia terburu-buru untuk pergi, dia akan jawab seperti ini, sumimasen, maaf, ima chotto. Ya, ima chotto, untuk sekarang tidak bisa. Nah, yang kedua, yang wakarimasen, berarti dia sama sekali memang dia lagi tidak tahu. Ya, dia ingin tahu. Jadi dia sumimasen, wakarimasen, dia tidak tahu. Atau dia tahu tapi dia tidak bisa membantu karena dia mungkin dalam keadaan sibuk. Ya, jadi sumimasen, ima chotto. Ya, dia tidak bisa membantu ya. Atau sumimasen wakarimasen, artinya dia memang juga tidak mengerti. Karena dia tidak bisa membantu, kita akan respon dengan desu. Oh begitu. Oke. Saya ulang ya, untuk jika tidak dapat membantu. Ano sumimasen, hai, kanji no yomikata ga wakarimasen, oshiete kudasai masen ka? Sumimasen, wakarimasen, atau sumimasen, ima chotto. Ah, so desu. Ya, sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh saya kasih kesempatan. Kalau ada yang belum dimengerti, jadi caranya untuk meminta bantuan, kalian tinggal memindahkan. Ini kan ada A sampai C. Yang titik-titik ini kita pindahkan, misalkan oshiete.
yang kudasai masenka tetap begitu, tidak perlu diganti. Jadi oshite kudasai masenka, kaste kudasai masenka, tetsudate kudasai masenka, ya, itu yang dimasukkan. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita masuk pada latihan. Nah, untuk latihan ini kalian diminta untuk membuat percakapan ya, seperti contoh di atas. Percakapan itu kalian praktekkan ya. Kalian praktekkan, kemudian kalian rekam. Jadi kalian praktekkan, kalian rekam, kemudian teks yang kalian praktekkan itu ya, kan saya bilang bisa dibaca, bisa hafal. Atau yang baca nilainya tidak lebih tinggi dari yang sudah hafal, ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, baik materi dan latihan yang akan kalian buat. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke, kalau jelas, setelah ini silakan kalian masuk ke Google Classroom karena materinya juga saya sudah post di Google Classroom. Oke, untuk hari ini sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk hari ini sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan salam untuk keluarga di rumah. Oke, terima kasih. Terima kasih, Sensei. Oke, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama.